Episode 1. Guru favorit dan siswi pintar dari Kalimantan. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Ciamis, sebuah sekolah unggulan di daerah Jawa Barat, tampak seperti sekolah biasa pada umumnya. Namun siapa sangka, di balik tembok kelas dan ruang guru, tersimpan rahasia kelam yang siap menggegerkan satu kota. Adalah Pak Ardi, guru biologi yang dikenal ramah, cerdas, dan berpenampilan rapi. Pria berusia 35 tahun ini sudah mengajar lebih dari 7 tahun. Para murid sangat menyukainya karena cara mengajarnya yang menarik dan sering memberi perhatian ekstra pada siswa yang tampak kesulitan. Tapi siapa sangka, di balik senyumnya yang lembut, Pak Ardi menyimpan ketertarikan terlarang. Lalu ada Anjani, siswi kelas 3 yang baru pindah dari Kalimantan. Gadis berusia 17 tahun ini memiliki pesona alami yang memikat siapapun yang melihatnya. Rambutnya hitam panjang, kulit kuning langsat khas Kalimantan, dan postur tubuhnya langsing serta anggun. Tak hanya cantik, Anjani juga dikenal pintar dan sopan. Ia sering mewakili sekolah dalam lomba akademik dan menjadi favorit para guru. Sejak pertama kali Anjani masuk kelas biologi, Pak Ardi tampak memberikan perhatian lebih. Mulanya hanya sebatas memuji jawaban Anjani di kelas, lalu lama-lama mulai mengundangnya untuk datang ke ruang guru dengan alasan pembinaan prestasi. Anjani yang polos dan menghormati guru tidak menyadari bahwa ada niat terselubung di balik perlakuan istimewa tersebut. Waktu pun berjalan, dan tanpa disadari, perhatian Pak Ardi semakin dalam, dan hubungan mereka pun perlahan mulai berubah. Episode 2. Tawaran bimbingan yang mengundang bencana. Suatu sore, saat kelas sudah bubar, Pak Ardi memanggil Anjani ke ruang guru. "Anjani, kamu punya potensi besar. Saya ingin bantu kamu untuk bisa ikut Olimpiade Biologi tingkat provinsi," ujarnya sambil tersenyum ramah. Anjani tersipu senang. "Terima kasih banyak, Pak. Saya bersedia dibimbing. Mulai minggu depan, kita belajar tambahan di laboratorium atau ruang belakang, biar tenang dan tidak terganggu siswa lain," kata Pak Ardi. Ia sengaja memilih ruang penyimpanan alat laboratorium di belakang sekolah, sebuah ruangan yang jarang dikunjungi dan sepi. Hari-hari berikutnya, Anjani mulai datang secara rutin ke ruangan tersebut untuk bimbingan. Awalnya memang membahas soal-soal Olimpiade, tapi seiring waktu, pembahasan mulai mengarah ke topik-topik aneh. Pak Ardi mulai sering menyentuh tangan Anjani, lalu bahunya, dan memujinya berlebihan. Anjani mulai merasa tidak nyaman, tapi ia bingung harus berbuat apa. Ia takut menolak karena khawatir akan dicap sombong atau tidak menghormati guru. Ia juga tak mau nilai biologinya turun karena guru tersebut adalah wali kelasnya. Pada sesi bimbingan berikutnya, Pak Ardi tiba-tiba membawa alat tensi dan stetoskop. "Saya lihat kamu sering lelah akhir-akhir ini. Biar saya periksa kesehatannya sebentar," ujarnya sambil menatap Anjani tajam. Anjani hanya diam, bingung, dan tak bisa berkata apa-apa. Ia tak menyangka bahwa bimbingan tambahan yang dijanjikan akan berubah menjadi mimpi buruk yang akan menghancurkan hidupnya. Episode 3. Malam di ruang gudang. Hari itu hujan turun deras. Suasana sekolah mulai sepi karena kegiatan belajar sudah selesai.
Namun di salah satu ruangan kecil di belakang laboratorium, lampu masih menyala. Di dalamnya, Anjani duduk di kursi plastik dengan wajah cemas, sementara Pak Ardi mondar-mandir menyiapkan alat periksa sederhana yang dibawanya. "Tenang saja, ini hanya pemeriksaan ringan," kata Pak Ardi sambil menyentuh pundak Anjani pelan. Anjani menunduk, jantungnya berdebar tidak karuan. Namun tanpa disangka, tindakan Pak Ardi mulai kelewatan. Ia mulai mendekat terlalu dekat, dan tangannya bergerak ke arah yang tak semestinya. Anjani terkejut dan mencoba menolak. "Pak, saya nggak enak, Pak. Ini kayaknya nggak perlu." Namun Pak Ardi dengan suara lembut berbisik, "Ini demi kesehatanmu. Kamu harus percaya sama guru." Kalimat yang membuat Anjani semakin bingung dan takut. Ia merasa terjebak, tidak berdaya, dan hanya bisa diam membeku. Malam itu, batas antara guru dan murid dilanggar tanpa ampun. Apa yang terjadi malam itu menjadi rahasia yang ia kubur sendiri. Anjani pulang dengan langkah lemas, dan sejak hari itu, ia berubah menjadi lebih pendiam, lebih sering izin tidak masuk sekolah, dan mulai kehilangan semangat belajar. Episode 4. Keterlambatan yang mengejutkan. Beberapa minggu setelah kejadian di ruang belakang, tubuh Anjani mulai menunjukkan perubahan. Ia sering mual, mudah lelah, dan siklus bulanannya tidak datang. Awalnya ia menyangkal, menganggap mungkin hanya stres karena ujian yang semakin dekat. Namun ketika 2 bulan berlalu tanpa haid, ia mulai panik. Anjani membeli test pack secara diam-diam dan menggunakannya di toilet sekolah saat jam istirahat. Saat 2 garis merah muncul dengan jelas, tangannya gemetar hebat. Dunia seolah runtuh seketika. Ia menangis dalam diam, menutup mulut agar suara tangisnya tidak terdengar. Panik, ia memberanikan diri mendatangi Pak Ardi di ruang guru. "Pak, saya hamil," katanya pelan dengan mata berkaca-kaca. Pak Ardi terdiam, wajahnya pucat seketika. "Kamu yakin?" tanyanya. Anjani mengangguk pelan. Alih-alih menunjukkan tanggung jawab, Pak Ardi malah terlihat gelisah dan takut. "Kita harus sembunyikan ini. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Nanti saya cari solusi," ujarnya buru-buru. Ia berusaha menenangkan Anjani, namun nada bicaranya lebih seperti orang panik yang menyelamatkan diri. Anjani hanya bisa pasrah. Satu-satunya orang dewasa yang bisa ia andalkan justru memperburuk situasi. Episode 5. Rahasia yang terbongkar. Suatu hari, salah satu guru piket melihat Anjani keluar dari ruang belakang laboratorium dengan langkah tergesa. Rasa penasaran guru tersebut membuatnya melapor ke kepala sekolah. Sekolah pun mulai menyelidiki ruangan tersebut karena memang ada laporan sebelumnya bahwa ruangan itu digunakan tanpa izin di luar jam pelajaran. Kepala sekolah memerintahkan staf Tu untuk memasang kamera kecil tersembunyi di dekat pintu ruangan. Beberapa hari kemudian, saat Pak Ardi dan Anjani kembali ke sana, kamera tersebut merekam sesuatu yang mencurigakan. Ketika rekaman itu diputar dalam rapat staf terbatas, suasana mendadak hening. Wajah Pak Ardi langsung tegang saat dipanggil ke ruang kepala sekolah. "Kami punya bukti rekaman. Anda menggunakan ruangan sekolah untuk hal yang tidak pantas," kata kepala sekolah dengan nada tajam. Pak Ardi tak bisa mengelak. Ia hanya bisa berdalih, "Saya hanya memeriksa kesehatannya, Pak. Saya punya alat medis, dan saya guru biologi."
Namun jawaban itu justru membuat para guru lain tertawa sinis. Periksa kesehatan kok malam-malam dan tertutup, sindir salah satu guru senior. Hari itu, berita mulai menyebar perlahan. Dan hari-hari kelam Anjani yang selama ini tertutup mulai terbuka ke permukaan. Episode 6. Gema berita yang mengguncang. Keesokan harinya, berita skandal itu menyebar seperti api. Grup WhatsApp wali murid mendadak ramai. Postingan-postingan anonim muncul di media sosial lokal dengan kalimat penuh sindiran. Guru teladan periksa kesehatan siswi malam-malam di gudang sekolah. Anjani tidak masuk sekolah. Ia memilih mengurung diri di kamar, menutup semua tirai, dan bahkan mematikan ponselnya. Ibunya, Bu Sulastri, terkejut ketika didatangi oleh pihak sekolah. Kepala sekolah bersama guru BK datang dengan wajah serius. Bu, kami datang bukan untuk mempermalukan. Tapi kami harus sampaikan, anak ibu sedang hamil dan kemungkinan besar pelakunya guru biologi, ucap Pak Mulyono, kepala sekolah. Bu Sulastri menangis histeris. Ia tidak percaya anaknya yang selama ini ia jaga bisa mengalami hal seperti itu. Dia masih anak-anak, Pak, dia belum paham apa-apa, teriaknya dengan mata basah. Sementara itu, polisi mulai terlibat setelah laporan dari pihak sekolah. Pak Ardi dipanggil dan diperiksa. Di depan penyidik, ia tetap bertahan pada dalih lamanya. Saya hanya melakukan pemeriksaan kesehatan. Siswi itu mengeluh sakit, saya bantu sesuai kemampuan saya sebagai guru biologi. Namun penyidik tidak bodoh. Mereka menemukan bukti lain, isi chat WhatsApp, kamera pengawas, dan testimoni dari beberapa murid bahwa Pak Ardi sering terlalu dekat dengan murid perempuan. Episode 7. Penangkapan yang mengejutkan. Hari penangkapan Pak Ardi menjadi sorotan. Media lokal ramai meliput. Wartawan berdiri di depan pagar sekolah sambil mengacungkan mikrofon ke siapapun yang bisa dimintai keterangan. Dengan tangan diborgol, Pak Ardi digiring keluar dari ruang kepala sekolah oleh polisi. Para siswa yang melihat dari jendela hanya bisa terdiam. Beberapa ada yang menangis, sebagian lagi mencibir. Saya nggak nyangka. Padahal dia guru yang disegani, ujar seorang siswa. Di sisi lain, keluarga Anjani terpuruk. Ibunya semakin stres dan ayahnya, yang selama ini bekerja di Kalimantan Timur, langsung pulang begitu mendengar kabar itu. Dalam pertemuan keluarga yang penuh tangis dan emosi, keputusan besar diambil. Kita harus tutup aib ini. Nikahkan saja dia cepat, biar tidak jadi omongan tetangga, ucap pamannya dengan nada keras. Episode 8. Pernikahan paksa yang mengoyak hati. Beberapa hari kemudian, suasana di rumah Anjani seperti rumah duka. Ia duduk bersimpuh di depan meja rias dengan gaun pengantin sederhana. Wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis semalaman. Di luar, tamu-tamu mulai berdatangan. Namun tak satu pun wajah mereka membawa senyum tulus. Anjani akan dinikahkan dengan Pak Darto, tetangga depan rumah yang sudah berusia 60 tahun. Seorang duda tua tanpa anak yang selama ini hidup sebatang kara. Alasannya sederhana, Pak Darto bisa tanggung jawab dan siap menampung aib keluarga ini. Anjani hanya bisa terdiam. Bibirnya bergetar saat diminta menandatangani buku nikah. Tangannya gemetar, tapi tidak ada ruang untuk berkata tidak. Setelah akad selesai,
Semua orang bertepuk tangan. Tapi di sudut ruangan, Anjani hanya menatap kosong ke lantai. Hatinya telah hancur. Hidupnya seperti dirampas. Masa depannya dibeli murah demi menutup malu. Dan di dalam rahimnya, satu nyawa tumbuh dari cinta yang tak seharusnya. Episode 9. Penyesalan tak berujung. Hari-hari setelah pernikahan itu adalah siksaan batin bagi Anjani. Pak Darto, suaminya yang berusia 60 tahun, memang tidak kasar, tapi ia terlalu tua untuk memahami isi hati gadis muda sepertinya. Anjani lebih sering menghabiskan waktu di kamar. Setiap malam ia menangis dalam diam, memandangi cermin, menanyakan pada bayangannya sendiri, apa salahku sampai hidupku dihukum seperti ini? Kehamilannya semakin membesar, dan setiap kali perutnya berguncang karena gerakan janin, hatinya ikut bergetar. Bukan bahagia yang ia rasakan, tapi pilu yang dalam. Di sisi lain, kasus Pak Ardi memasuki tahap sidang. Semua bukti menunjukkan bahwa ia bersalah. Namun dalam ruang sidang, dengan suara pelan, Pak Ardi justru berkata, Anjani tidak salah. Dia gadis baik. Sayalah yang penuh nafsu dan hilaf. Saya pantas dihukum. Air mata Anjani menetes saat mendengar pengakuan itu dari layar televisi yang menayangkan berita. Tapi sudah terlambat. Semua sudah hancur. Masa depannya, sekolahnya, cita-citanya menjadi dokter, semuanya sirna. Episode 10. Kelahiran dalam tangis. 9 bulan berlalu. Di sebuah puskesmas sederhana di pinggiran kota Kalimantan Selatan, tangisan bayi laki-laki pecah membelah malam. Anjani terbaring lemah, wajahnya pucat, tapi matanya menatap bayi mungil itu tanpa suara. Tangannya gemetar saat menyentuh pipi si kecil. Maaf, Nak. Ibu belum bisa bahagiakan kamu. Pak Darto berdiri canggung di pojok ruangan. Ia tampak kikuk, seolah tidak tahu harus berkata apa. Setelah keluar dari puskesmas, hidup Anjani berubah menjadi rutinitas tanpa gairah. Menyusui, mengganti popok, mendiamkan tangis, semuanya dilakukan dengan campuran cinta dan luka. Tapi perlahan, di balik kesedihannya, cinta sejati mulai tumbuh. Bukan pada suaminya, tapi pada bayinya sendiri. Kamulah alasanku bertahan, bisiknya, sambil mengayun bayi di pelukannya. Episode 11. Akhir yang tidak biasa. 3 tahun kemudian, Anjani kini membuka warung kecil di depan rumah, menjual gorengan dan es teh manis. Bayinya, yang kini bernama Rafa, tumbuh menjadi bocah ceria yang suka tertawa. Pak Darto meninggal karena sakit tua. Tidak banyak yang berubah dari kehidupan Anjani, tapi kepergian Darto membuka satu hal, kebebasan. Dengan modal warisan kecil dan bantuan dari komunitas perempuan korban kekerasan, Anjani perlahan bangkit. Ia ikut kelas jahit, belajar daring tentang perawatan bayi, dan mulai menulis kisah hidupnya di blog anonim. Tulisan itu viral. Banyak orang tersentuh. Bahkan sebuah yayasan datang dan menawarkan beasiswa pendidikan untuknya jika ingin melanjutkan belajar lagi. Di satu sore yang hangat, Anjani berdiri di depan rumah sambil memandangi matahari terbenam. Rafa menggenggam jari-jarinya sambil berkata, "Ibu, nanti aku jadi dokter ya." Anjani tersenyum. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena sedih. "Jadi,
Ibu akan bantu kamu sampai kamu bisa wujudkan itu. Dan di sanalah, di balik luka masa lalu yang kelam, benih harapan baru mulai tumbuh. Tama,